Cek 1-1. Oke, yuk halo guys, para pekerja keras untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Berjumpa lagi bareng Mimin di sini. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film yang berjudul Cherry, di mana bercerita tentang seorang petugas medis angkatan darat yang menderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Setelah keluar dari angkatan darat, orang ini menjadi pecandu narkoba yang membuatnya harus merampok bank untuk membayar kecanduan tersebut. Penasaran kan gimana keseruan filmnya? Kita langsung aja let's go ke filmnya. Film dibuka dengan prolog seorang pria muda yang bernama Cherry pada tahun 2007 di mana ia masih berusia 27 tahun. Cherry menceritakan bahwa ia sudah sering melakukan perampokan. Ia kemudian merampok sebuah bank dan menodongkan senjata pada seorang wanita yang bekerja sebagai kasir di bank itu. Cherry sempat terpaku dan ia merasa wanita itu tidak asing baginya. Stood there holding a gun, taking her in. Some kind of sadness. It's as if I'd always known that this was how things act. Moment. Scene lalu berpindah ke part 1, saat kehidupan baru dimulai. Aku Melihatmu 2002 yang memperlihatkan masa kuliah Cherry yang menyukai seorang gadis bernama Emily. Namun Cherry sebenarnya sudah punya pacar. Ia bernama Madison. Mereka sudah berpacaran sejak SMA dan kini Madison sudah berkuliah di New Jersey dan tinggal di asrama. Cherry dan Madison sering pergi ke pesta ke bar di New Jersey. Di sana ada permainan bar pong, pesta seks, dan juga prostitusi. Semua pria di sana mengenal Madison. Cherry juga bekerja paruh waktu di sebuah restoran, namun hanya bertahan selama 2 minggu. Cherry kemudian menemui sahabatnya sejak SD yang bernama James. Lalu mereka menjemput Roy dan juga Joe. Mereka pergi ke sebuah bank dan di sana Cherry komplain tentang kekeliruan transaksi pada akun banknya. Namun pekerja bank itu tidak terlalu menghiraukannya. Mereka pulang dengan berjalan kaki karena mobil rongsok James telah terbakar. Right, I paid this off already. Here. That deposit brought your balance up to $10 credit. Sorry about your car, man. Did you get your money back? No. Scene lalu berpindah di mana Cherry bertemu dengan temannya yang lain untuk menukar obat paniknya dengan ekstasi. Cherry ikut pergi ke pesta dengan teman-temannya itu. Di sana ia bertemu dengan Emily dan Cherry yang mulai fly menyatakan perasaannya pada Emily. Cherry dan Emily kini menjadi sepasang kekasih. Suatu hari, Emily berkata ia akan pindah ke Kanada. Ia meminta putus dari Cherry meski Cherry memohon padanya. Cherry ingin mengobati patah hatinya dengan mendaftar menjadi anggota Angkatan Darat Amerika Serikat. Salah satu petugas di sana menyukai Cherry sehingga ia langsung diterima. So what makes a joker like you want to join the United States Army for? Well, I've just been seeing on the news, you know, that there are kids dying over there. A sense of purpose, right? Yeah. Cherry kemudian mampir ke rumah James dan Emily menelpon Cherry dan mengajaknya bertemu untuk berpamitan. Cherry meminta Emily datang ke tempat kerjanya sekarang karena kebetulan pemiliknya sedang mengadakan pesta pada hari itu. Di restoran tempat kerja Cherry yang baru, Emily datang bersama seorang pria yang bernama Benji. Joe sempat ikut emosi namun Cherry menahannya dan menyuruh Emily pergi saja. Cherry pun menangis dan saat pulang ke rumah, ia kaget melihat Emily sudah berada di kamarnya. Cherry membawa kue yang sebenarnya akan dibawanya ke rumah Emily sebagai kue perpisahan. Emily pun langsung menangis dan meminta maaf dan mereka pun berbaikan. But they only had muffins ready. And she was just a sweetheart who... Cherry bercerita bahwa ia bergabung dengan Angkatan Darat dan Emily pun menjadi kaget. Cherry memintanya bersabar dan fokus pada kuliah sementara ia juga akan fokus menjadi Angkatan Darat. Dan mereka memutuskan untuk menikah agar tetap bersama. Masuk ke part 2 Basic tahun 2003. Kini Cherry sedang menjalani pelatihan dasar untuk menjadi Angkatan Darat. Rambutnya pun dipangkas kemudian disuntik beberapa kali dan menjalani tes buta warna dan pelatihan dasar lainnya.
Setiap hari para anggota baru ini selalu diteriaki dalam setiap latihan. Di sana Cherry mendapat teman baru yang bernama Jimenez yang mendaftar menjadi angkatan darat karena ingin bertanggung jawab pada pacarnya yang sedang hamil. Cherry dan Jimenez sama-sama ingin menjadi anggota medis. Namun lama-kelamaan Cherry mulai muak dan merasa semua ini hanyalah rekayasa. Fucking weak dick flap! You ain't! Or I might wig out and snap your fucking neck! Oh, fucking Haji. George Sergeant, that's Levine. That's why I'm sick in the head! Suatu hari, Cherry pun menelpon Emily dan ia sebenarnya ingin mengeluh. Namun saat membayangkan wajah Emily, Cherry berkata ia baik-baik saja. Cherry pun melanjutkan pelatihannya hingga ia lulus menjadi serdadu medis. Charlie Company is the best! Charlie Company is the best! Make way! Ooh, wow. Ooh, wow. Hey! Here comes the warrior medics! Make way! Masuk ke part 3 dengan judul Cherry. Kini, Cherry resmi menjadi angkatan darat. Ia sedang menghadapi peperangan yang sesungguhnya untuk melawan teroris. Cherry terlihat panik dan melihat baku tembak sungguhan. Salah satu rekannya pun terluka dan isi perutnya keluar. Rekannya itu kemudian dibawa menggunakan helikopter. Cherry masih agak syok, namun ia tetap harus menjalankan tugasnya. Sesampainya di camp, para senior terlihat sedang bersantai. Cherry kemudian beristirahat dan beberapa saat kemudian rekannya yang lain datang memberitahu bahwa tentara yang tadi ditolong Cherry kini sudah meninggal. Namun saat ditanyakan pada Sersan Green meminta mereka tidak usah memikirkan orang itu. Suatu hari, Cherry meminta bantuan atasannya untuk mengobati luka seorang bapak tua karena antibiotik mereka telah habis. Bukannya memikirkan jalan keluar, atasannya malah tidak peduli sama sekali. Scene lalu berpindah ke gurun pasir. Saat akan keluar jalur dan memilih jalan lain, Cherry memberitahukan atasannya untuk tetap pada jalur karena berdasarkan pengalamannya, jalan yang lain lebih berbahaya. Namun atasannya kesal dan memintanya untuk diam. Dan benar saja, mobil tank mereka terjebak di lumpur. Load your fucking man, please. Hey, excuse me, Sergeant North? Shut the fuck. Cherry pun ditugaskan untuk berjaga bersama atasannya, sementara yang lain membawa mobil tank yang masih berfungsi untuk mengambil mobil derek. Tetapi tidak lama kemudian, mobil tank yang dinaiki rekan-rekannya pun meledak. Cherry pun segera berlari menghampiri, tapi sayangnya tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu, termasuk sahabatnya Jimenez. Cherry terlihat frustasi dan memandangi jasad rekan-rekannya. Ia bersama tentara lain pun memasukkan jasad rekan-rekannya ke kantong mayat satu persatu. Sejak saat itu, Cherry selalu dihantui ingatan tentang rekan-rekannya yang telah terbunuh. Our driver was Yuri. Just try hooking your arms instead. Yes, sir. Masuk ke part 4 dengan judul Rumah tahun 2005. Kini, Cherry telah selesai melaksanakan tugasnya dan mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya. Ia sudah boleh pulang dan bertemu dengan Emily. Emily pun menjemputnya dengan sangat bahagia dan langsung bawanya ke rumah baru mereka di Ohio. Cherry memulai kehidupannya yang baru bersama Emily. Ia juga mulai mengikuti kelas malam dan bekerja paruh waktu sebagai pekerja bangunan bersama temannya Joe. Joe juga mantan angkatan darat, namun setelah kepulangannya dari bertugas, ia memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Hingga pada suatu hari saat berada di dalam mobil bersama kekasihnya, Cherry dan Emily, Joe tiba-tiba melompat dari mobil. Saat mereka menghampirinya, Joe sudah sekarat. Ternyata Cherry juga mengalami gangguan tidur dan juga depresi. Ia bisa marah tanpa sebab dan membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Untuk mengurangi depresi, ia mengkonsumsi narkoba. Cherry juga bisa menyerang orang-orang tanpa alasan. Hal ini membuat Emily malu dan ikut stres sehingga ia juga meminum narkoba itu. Keadaan Cherry kini semakin memburuk. Kini ia menjadi seorang pecandu karena hanya narkoba yang bisa menghilangkan bayangan teman-temannya yang sudah mati. Hey man, what the fuck was you? Scene kemudian berpindah ke sebuah bank di mana James meminta tolong pada Cherry untuk mencairkan kertas cek. Namun manajer bank tidak bersedia mencairkan ceknya karena Cherry dalam keadaan mabuk. Cherry pun memaki, kemudian ia dipaksa keluar dari bank oleh manajer dan juga penjaga keamanan. Kini keadaan Cherry tidak berubah walau ia sudah mencoba berkonsultasi dengan psikiater. Check systems.
My credit's totally fucked. You're an asshole, and I'd like to speak to your manager. Well, You're supposed to treat people, Have a fucker. good day now. She would have been sad for a while. Because I would love a break. Masuk ke part 5 dengan judul Kehidupan Pecandu. Kini, Cherry dan Emily hidup sebagai pasangan pecandu. Bahkan saat sedang mengajar, Emily menyempatkan dirinya disuntik dengan narkoba. Biaya hidup Cherry dan Emily juga bergantung pada orang tua Cherry. Suatu hari, Cherry datang ke rumah seorang pria yang bernama Pills dan juga Kok untuk meminjam uang. Namun Pills menolak dan malah menyuruhnya menjaga sebuah berangkas untuk Black. Berangkas tersebut kemudian ditaruh di rumah Cherry. Beberapa saat kemudian, Emily mengusulkan untuk membongkar berangkas titipan Pills. Mereka pun memanggil James untuk membantu. Namun James gagal memecahkan kode berangkasnya. Singkat cerita, mereka pun berhasil membuka berangkas tersebut dengan menggunakan linggis. Ternyata berangkas itu berisi banyak sekali narkoba. Mereka seperti menemukan harta karun. Saat mereka sedang mabuk, seseorang mendobrak pintu rumah. Mereka pun menjadi panik dan membuang semua obat-obatan itu karena mengira polisi lah yang datang. Namun yang datang ternyata adalah Pills. Pills juga menjadi kaget dan juga kesal melihat berangkas titipannya terbuka tanpa berisi apapun. Pills berkata Black akan membunuh mereka semua, kecuali mereka dapat memberi uang ganti rugi. Cherry kemudian berkata ia punya ide. Black mask! He's gonna put on his black mask! No, what do you mean? Sure No. as fuck gonna kill that cunt nugget. You can give me a giant fucking shit wife. Scene lalu berpindah ke bank di mana Cherry sedang menyodorkan selembar uang pada kasir bank yang bertuliskan aku membawa pistol dan di balik uang itu bertuliskan ini perampokan. Kasir itu menyerahkan semua isi lacinya kepada Cherry. Cherry kemudian memberikan sebagian uangnya pada Pills untuk membayar ganti rugi. Cherry merayakan keberhasilan perampokannya bersama Emily dengan makan enak. Setelah makan, tiba-tiba Joe menelpon dan bertanya apakah Cherry merampok bank hari itu. Cherry dan Emily pun segera pulang ke rumah untuk mengecek berita. Dan benar saja, kabar perampokan yang dilakukan Cherry hari itu sudah tersebar luas. Cherry terlihat tidak jera dan uang hasil rampokan itu ia gunakan untuk kembali membeli narkoba sampai uangnya habis. Karena tidak ada jalan lain, Cherry pun kembali merampok bank agar ia dan Emily tidak sakau. Keesokan harinya, Emily yang melihat Cherry terbaring sangat marah karena ia tidak bisa mengajar akibat sakau. Emily pun kencing di celana tanpa sadar. Emily juga mulai tidak bisa menggerakkan tangan sesuai keinginannya. Namun, Cherry membantunya untuk menyuntikkan narkoba. Sesaat kemudian, Emily dilarikan ke rumah sakit karena overdosis. Para dokter berusaha menyelamatkan Emily, sementara perawat menenangkan Cherry yang panik. Orang tua Emily pun datang menjenguk dan ibu Emily meminta Cherry untuk pergi dari kehidupan Emily. You ready? Hey man, would you hurry the fuck up, please? So you gotta calm down. Let's do our job. I'm right here. Okay. Ready, go. Take over there, right? Can you please just tell me if she's breathing? Scene kemudian berpindah ke sebuah stasiun. Emily datang menemui Cherry. Kini ia terlihat sangat sehat. Namun Cherry memaksa Emily kembali ke pusat rehabilitasi. Emily tetap memaksa untuk hidup bersama Cherry. Dan Cherry berkata ia khawatir dengan keselamatan Emily karena kini mulai terdengar suara-suara di kepalanya. Emily bersikeras untuk tetap menemani Cherry dan mereka kembali hidup bersama. It's not Yes, your it it is. is not your decision to make. And I really don't want to do this alone. Scene lalu berpindah ke bank di mana Cherry kembali melakukan aksinya. Kali ini ia ditemani James dan juga Pills agar bisa mendapatkan uang lebih banyak. Dan Cherry tidak lagi menuliskan ancaman pada uang, melainkan langsung menodongkan pistolnya. Namun James kehilangan nyali dan langsung kabur, membuat Cherry sangat malu sehingga perampokan dibatalkan. Rencana akhirnya diubah. Cherry dan Pills merampok sementara James menunggu di mobil. Mereka pun merampok bank yang lain. Namun Cherry dan Pills malah berebut pistol. Pills kabur sedangkan Cherry terpaksa melanjutkannya sendirian. Setelah selesai merampok, Cherry dan James menjemput Pills yang berjalan sendirian dan mereka berhasil kabur. Di dalam mobil, Pills hanya terdiam dan ternyata perutnya tertembak. Pills terlihat sekarat dan ia membutuhkan pertolongan medis, namun mereka tentu saja tidak bisa pergi ke rumah sakit. Pills akhirnya tewas dan mereka membuang mayatnya di pinggir jalan.
Scene lalu berpindah ke rumah Cherry, di mana Black telah menunggunya di depan rumah. Black masih meminta ganti rugi walau sebenarnya Cherry sudah tidak mau merampok lagi. Keesokan harinya, Cherry berpamitan pada Emily yang kondisinya sudah memprihatinkan. Cherry kemudian meminta Black untuk menunggunya di lokasi yang sudah mereka sepakati. Cherry lalu melakukan perampokan yang ditampilkan pada scene prolog. Setelah mendapat uang dari kasir, Cherry melepas topi dan penutup wajahnya. Kemudian meminta kasir bank untuk membunyikan alarm keamanan. Kasir bank itu pun menurutinya dan Cherry mengucap terima kasih dan berjalan keluar. Dan kemudian memberikan uang hasil rampokannya kepada Black. Cherry kemudian menyuntikkan narkoba pada kakinya dan ia pingsan saat polisi mengepungnya. Fuck up! Slide it over! Now! Epilog 2007 sampai 2021. Kini Cherry melewati hari-harinya menjadi tahanan mulai dari masih sakau hingga berhasil terlepas dari kecanduan narkoba. Kini ia rajin mengikuti rehabilitasi, berolahraga dan hidup dengan baik di dalam penjara. Hingga tiba saatnya Cherry pun dibebaskan dengan pembebasan bersyarat dan saat keluar dari penjara seseorang telah menjemputnya dan orang itu adalah Emily yang tetap setia bertahun-tahun menunggunya. Dan film Cherry pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Dadah.